Silakan Pak Budi. Assalamualaikum Sensei. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Ya, saya ada masalah dengan sinusitis Sensei. Usia berapa Pak? Jadi saya usia 42. Terus? Jadi waktu terjadi kira-kira 5 tahun yang lalu. Waktu itu sinusnya lagi meradang. Jadi nggak tahan sakitnya, saya itu tusuk-tusuk pakai sakit kepala ya. Jadi saya tusuk-tusuk dekat alis, kepala itu. Oh, kirain hidungnya. Kira hidungnya. Iya, enggak, tak kira hidungnya. Terus Pak, terus ya. Ya sinus ya saya. Terus. Nggak tahan sakit, jadi saya tusuk-tusuk. Ditusuk pakai apa Bapak? Ya? Ditusuknya pakai apa? Pakai yang buat terapi itu untuk kaki. Kayu pijit. Kayu pijit ya, refleksi. Ya. Jadi nggak tahan sakit ya. Mau tidur susah tidur, saya tusuk-tusuk pakai itu. Akibatnya jadi mata saya nggak ngeliat jadinya sendiri. Mata jadi buta, terus kepala juga. Ditusuknya bagian mana Pak? Dekat alis. Dekat alis, tulang pipi, sama di kepala juga. Selang berapa lama habis ditusuk kemudian buta? Ya? Selang beberapa lama setelah ditusuk kemudian buta? Waktu ya kejadiannya udah 5 tahun yang lalu ya. Jadi paginya langsung buram. Nah, habis ditusuk? Ya, bangun paginya buram. Malam ditusuk, paginya buram? Iya, mau tidur kan malam. Mau tidur ditusuk, paginya pandangan buram. Buram, cuman selang 3 hari langsung gelap. 3 hari langsung gelap, ya. Iya. Baik. Nah, sampai sekarang ini udah dicek? Udah. Kenapa katanya? Butanya kenapa? Ya kalau ke dokter bilangnya itu saraf mata lepas, katanya susah untuk diobatin katanya. Enggak ditanya saraf matanya lepas kenapa? Ya kan katanya, kan tadi saya ceritain. Enggak, itu kan versi Bapak, enggak menurut pemeriksaan dokter. Ya dokter enggak tahu, dia bilangnya cuma itu cuma aja. Lepas saja, tapi nggak tahu penyebabnya Pak. Enggak ngomong apa-apa. Ya. Dia bilang saraf matanya lepas, jadi kalau ibarat pohon tumbang itu udah nggak bisa tanam lagi. Tanam lagi udah percuma aja katanya. Udah angkat tangan kata dokter. Terus pertanyaannya? Ya saya udah nggak berobat lagi, udah itu. Jadi kalau mana tahu jodoh saya ada di sini sama. Pertanyaannya Pak? Ya itu. Ada solusinya buat dari Sensei gitu. Yang sinusitis itu ya? Ya. Baik, mohon ditunggu jawaban dari Sensei Bapak. Terima kasih Sensei. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, jadi mata ini erat kaitannya dengan kolbu. Mata itu erat kaitannya dengan kolbu. Sampai sudah menjadi rahasia umum atau khalayak umum yang menyebutkan bahwasanya mata merupakan jendela hati. Hati yang dimaksud adalah hati yang ada di dada, bukan hati yang ada di perut. Ya, hati bahasa sastra dari orang-orang Melayu abad baru pertengahan yang menyebutkan, kalau dulu kan kalbu ya. Kolbu diterjemahkan dengan kalbu. Di dalam kalbu kan gitu ya. Jadi setelah kalbu masuk hati. Jadi itu erat kaitannya. Dan Imam Al-Qayyim juga di dalam Miftah Darus Sa'adah juga menyebutkan bahwasanya ada 24 jaringan. Ya, yang dari kolbu ke mata. Manakala salah satu putus maka buta. Salah satu putus maka buta. Itu yang pertama. Yang kedua, di mata itu ada 7 selaput. 7 selaput. Yang manakala salah satunya terkelupas selaput tersebut, maka akan menjadi buta pula. Saya nggak tahu yang dimaksud kedokteran karena beda
prinsip ya, beda kaidah. Apakah termasuk itu ya, yang putus? Allah alam saya juga nggak tahu persis itu ya. Nah, tetapi begini Pak, ada saya sepintas saja karena saya nanti akan membahas, yang saya jawab nanti adalah obat sinusitis, tapi sepintas tentang sebab-sebab buta. Jadi kita tidak bisa mengatakan dengan vonis bahwasanya penyebab buta adalah ditusuk di area mata seperti di pipi, kemudian di alis, kecuali setelah diadakan penelitian tentunya. Kita tidak bisa mengatakan menghukumi, oh ini karena ini. Nggak bisa kan? Karena hal tersebut akan memberikan dampak kerugian juga. Karena ketika seseorang itu sedih, ya, menyesal yang membuat dia sedih, bahkan menangis terus-menerus pun bisa mengakibatkan gangguan pada mata. Ya, kalau saya mengikuti pendapatnya Imam Al-Qurtubi ketika menceritakan butanya Nabi Yakub dikarenakan sedih memikirkan Nabi Yusuf, menangis terus, sedih memikirkan Nabi Yusuf, kata Imam Al-Qurtubi itu ada kaitannya dengan kesedihan menyebabkan buta. Ini seorang nabi, apalagi kita orang-orang pion-pion kayak kita, orang ecek-ecek kayak kita ya. Jadi Bapak juga paling tidak kalau kita mengikuti pendapatnya Imam Al-Qurtubi itu ada hubungan yang erat. Makanya saya agak sedikit berbeda pandangan ya. Artinya walaupun tujuan saya adalah untuk menguatkan agar bahagia, jangan sampai kemudian paling tidak ada landasan ulama, ulama Imam Al-Qurtubi dari mazhab Maliki yang menyatakan kesedihan itu bisa menyebabkan seorang menjadi buta. Kesedihan yang terus-menerus itu bisa menyebabkan seorang menjadi buta. Artinya kalau Bapak itu meyakini tusukan tersebut di area pipi maupun area alis, kemudian menyebabkan jadi buram dan menyebabkan jadi buta, hal ini kemudian membebani dan membuat sedih berlanjut, itu ya semakin berat gitu ya. Butanya semakin berat. Tapi kalau Bapak mengambil pendapatnya Imam Al-Qurtubi dalam hal ini, artinya ternyata kesedihan itu bisa menyebabkan kebutaan, kata Imam Al-Qurtubi. Makanya paling tidak berbaik sangkanya adalah tidak. Karena kadang banyak juga orang yang kemudian dipijit bagian situnya, bukan dengan kayu ya. Bukan kalau pakai kayu. Di sini kan paling dipijit begini. Kalau nggak keliru itu biasanya di tukang-tukang cukur ya. Itu biasanya dipijit begini. Begini kan biasanya. Pakai jari ya? Pakai jari kan. Kayaknya kalau tukang cukur itu. Itu juga nggak ada keluhan gitu ya. Atau terkadang dipijit-pijit di pasar gitu ya. Yang untuk menghilangkan sakit kepala, kemudian biar nggak ngantuk, itu juga kadang-kadang dipijit bagian itu, tapi tidak ada masalah. Dan sejauh ini nggak ada masalah. Makanya kalau pijitan Bapak ini kemudian disalahkan, maka ntar dulu Pak, jangan langsung menyalahkan Bapak yang salah gitu ya. Berarti kan menyalahkan diri sendiri ya. Jadi saya salah nih, karena saya tusuk-tusuk. Saya tadi kira-kira tusuk apanya gitu ya. Selama tidak menusuk mata ya tidak terkelupasnya selaput 7 selaput yang ada di mata, Bapak harus berbaik sangka dulu ya. Kemungkinan ada sesuatu yang membuat terlepas itu. Kalaupun ada saraf yang putus, kemungkinan ada hal lain yang itu harus dilacak dan dicari tahu. Saya sendiri nggak tahu persisnya kan, karena memang itu butuh penelitian. Adapun perkataan dokter yang kemudian sarafnya putus, saya setuju. Karena itu penelitian ya. Standar, sudah punya standar. Ini sudah punya standarisasi. Sesuatu yang punya standarisasi dengan ya ini didirikan standarisasi tersebut dengan ilmu, maka kita setuju ya. Dan orang yang mengobati berdasarkan ilmu, maka dia tidak salah, ya kan? Karena ada keterbatasan manusia kalau masalah sembuh dan tidak, gitu kan? Ini keterbatasan manusia karena manusia tidak menurunkan penyakit. Hanya ketika saraf tersebut lepas, ya. Cuman dokter tidak menyebutkan tidak dikasih tahu, itu harusnya dikasih tahu. Dan
itu pun belum tentu beliau memvonis bahwasanya dikarenakan tusukan-tusukan gitu ya. Karena tidak pada mata yang ditusuk. Itu meskipun ada beberapa anggapan orang Jawa bagian utara kalau sering mencabut alis itu bisa menyebabkan pandangan menjadi kabur. Mencabut alis bisa menjadikan pandangan menjadi kabur. Ini kan berarti berkaitan tuh ya. Iya. Ditusuk bagian sininya. Makanya kan dalam pengobatan klasik dilarang kita mencabut bulu mata ataupun alis. Ya. Bulu mata ataupun alis tidak boleh. Kemudian dicabut ataupun dikerok. Karena itu hubungannya dengan mata. Ya. Termasuk mencabut pun dari madhab pengobatan Jawa bagian utara, maka dia mengatakan tidak boleh. Maka mencabut alis akan menyebabkan tangan mata kabur, bahkan bisa menyebabkan kebutaan. Saya berusaha untuk tidak menghubungkan kasus ini kan, bapak itu tadi nusuk. Ya kan bisa saja berhubungan, bisa saja tidak berhubungan, bisa jadi ada hal lain gitu ya. Tapi tujuan saya adalah kesedihan akan membuat orang itu buta. Kalau kita berpegang pada pendapatnya Imam Al-Qurtubi. Nah, kita melepaskan diri dari kesedihan tadi. Artinya ya happy lah. Yang kita lakukan adalah berbahagia. Kalau nih ya, kalau sekiranya betul penyebabnya itu adalah dikarenakan tusukan, segala sesuatu tidak mungkin berjalan kecuali dengan takdir Allah. Ya. Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada takdir yang kita jalani kecuali sesuatu yang baik buat kita. Ya kan? Paling tidak kita penuh harap dan cemas di situ. Ya kan? Artinya itulah yang terbaik. Karena segala sesuatu itu yang diberikan oleh Allah kepada kita, itu pasti yang terbaik. Gak mungkin sesuatu yang tidak terbaik. Ini soal mata ya. Ini kalaupun memang ternyata dikarenakan tusukan, maka berbahagialah dengan kebaikan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena tentunya apapun yang terjadi pasti Allah lebih tahu. Itu kita harus yakin itu yang paling baik. Seperti posisi saya di sini pun, saya dari dulu berusaha melepaskan diri dari pengobatan. Kalau praktek pasiennya udah banyak tinggal itu. Karena saya sebenarnya nggak pengen jadi pengobat, karena saya belajar pengobatan begitu lulus, mbah saya ngomong, kamu jangan jadi pengobat. Mbah saya dari pihak kakak-kakaknya ibu gitu ya. Kalau dari pihak bapak jadi, tapi kalau dari pihak ibu, ya mbah-mbahnya ibu itu nggak jadi gitu ya. Artinya selama mbah-mbah ini pada hidup kan saya berusaha untuk jadi pengobat kan. Yeah. Jadi pengobat ya akan ibaratnya ya dimarahilah sama orang tua ya. Bukan cuma ibu tapi mbah-mbahnya kan. Dari pihak ibu. Jadi tapi bukan kakek ya, tapi apa ya, kakaknya nenek gitu ya. Kakaknya nenek dari pihak ibu itu nggak boleh, melarang. Suami dari kakaknya nenek. Jauh, susah ya. Jadi nenek saya punya kakak, lah itu suaminya itu yang melarang. Ya berarti kakek saya juga kan, itu yang melarang gitu ya. Jadi dia juga pengobat soalnya dia pengobat dan dia menyesal jadi pengobat gitu, maka melarang. Ya, saya juga berusaha menghindari, tapi ketika Allah menetapkan di sini ya sudah. Akhirnya emang segala sesuatu itu pasti paling baik yang Allah inginkan gitu. Buat kita, yang Allah takdirkan buat kita itu pasti yang terbaik. Adapun untuk sinusitis ini, kembali masalah sinusitis, apalagi musim-musim seperti ini untuk sinusitis ya rentan ya Pak ya. Rawan betul. Nah, bahwa bisa menggunakan, sebenarnya banyak hal ya, bisa menggunakan habatus sauda dikunyah. 1 sendok teh habatus sauda kemudian dikunyah. Kemudian minum air hangat telan, lakukan pagi dan sore. Dia bisa mengatasi sinusitis, dan setahu saya habatus sauda juga menajamkan pandangan mata kalau dikunyah. Mengatasi gangguan mulut, gusi, sariawan, gigi, ya, radang sinusitis, menajamkan pandangan mata, melegakan dada dan pernafasan, dan menguatkan jantung. Kunyah 1 sendok teh, biji habatus sauda, kemudian minum air hangat, lakukan pagi dan sore. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya. Selanjutnya. Nah, jazakallah khairan Sensei atas jawaban yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat untuk Bapak